Selamat datang, Infonomi adalah Motorola Edge 7D Fusion, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan mode hemat daya di perangkat ini. Jadi untuk memulai, Anda perlu mengusap layar ke bawah dari bagian atas layar Anda. Sekarang jika Anda memiliki pemisahan antara tombol pintasan dan notifikasi, lakukan dari sisi kanan. Ini akan menurunkan hanya tombol pintasan untuk Anda. Dan bagaimanapun juga, usap ke bawah sekali lagi untuk melihat daftar tombol pintasan yang terlihat. Dan di suatu tempat di sini Anda seharusnya bisa, saya rasa, menemukan mode hemat daya. Ya, untuk saya letaknya tepat di sini. Namanya adalah Battery Saver. Dan jika Anda tidak dapat menemukannya di halaman manapun, Anda bisa menambahkannya dengan mengklik di sini. Pada ikon pensil ini, usap ke bawah ke tempat kita memiliki teks di sini. Dan semua yang ada di bawah teks ini adalah tombol pintasan yang bisa saya tambahkan. Misalnya Anda juga bisa menambahkannya. Jadi misalnya saya ingin menambahkan penghemat data. Saya cukup menahannya. Teks di atasnya akan berubah dan saya bisa langsung menyeretnya kemana saja. Saya bisa menyeretnya ke bagian atas di sini di atas teks, lalu melepaskannya. Dan sekarang tombol pintasan ini akan tetap ada di daftar yang kita tarik ke bawah tadi. Jadi Anda bisa lihat letaknya tepat di sini. Sekarang setelah itu selesai, Anda bisa menemukan battery saver Anda di sini. Saya cukup mengetuknya untuk menyalakannya. Sekarang ada dua opsi yang diberikan kepada kita. Pilih mode battery saver dan kita punya battery saver standar dan battery saver maksimum. Jadi ini adalah dua mode berbeda yang bisa Anda gunakan untuk menentukan seberapa banyak baterai yang ingin Anda hemat. Sekarang jangan langsung memilih maksimum hanya karena ingin menghemat baterai sebanyak mungkin karena mode maksimum akan melakukan hal ini. Jadi yang baru saja terjadi adalah widget dihapus, wallpaper dihilangkan, dan sebagian besar aplikasi dihentikan sementara. Jadi Anda bisa melihatnya. Setiap aplikasi yang berwarna abu-abu adalah aplikasi yang saat ini tidak berjalan, jadi aplikasi tersebut tidak bisa lagi memberikan notifikasi kepada saya. Aplikasi itu tidak berjalan saat ini. Saya bisa membukanya kembali dengan membatalkan penangguhannya. Dan ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ini memang dirancang untuk menghemat baterai sebanyak mungkin, jadi sekarang saya akan menonaktifkannya. Biar saya cek dengan cepat. Saya tidak tahu apakah saya harus menggeser atau mengklik ini lagi. Ya, ini mengaktifkan mode terakhir, jadi jika kita ingin membatalkannya, saya akan menahannya saja. Dan di sini saya bisa beralih ke penghemat baterai biasa yang paling banyak diminati orang. Jadi sekarang setelah saya aktifkan ini, jika saya kembali, Anda bisa lihat saya masih punya wallpaper, tapi tetap saja. Mode penghemat daya sudah diaktifkan. Sekarang jika kita menahannya, di sini Anda bisa lihat, ini memberitahu saya bahwa sistem dioptimalkan untuk menghemat baterai. Sekarang, ini adalah cara yang sangat tidak jelas untuk memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi. Kita punya sedikit informasi lagi di sini. Penghemat baterai mengaktifkan tema gelap dan membatasi atau mematikan aktivitas latar belakang, beberapa efek visual, fitur yang menguras baterai, dan beberapa koneksi jaringan. Jadi begitulah, ini penjelasan tentang apa yang sebenarnya akan terjadi. Sekarang mari kita juga cek satu hal terakhir dengan cepat dengan masuk ke pengaturan lalu ke baterai. Nah, di sini Anda bisa lihat saat ini penghemat baterai aktif selama 1 hari 11 jam. Sekarang mari kita lihat apakah ini akan berubah jika kita mematikannya. Biar saya coba lagi. Oke, tidak berubah sama sekali. Ini agak mengkhawatirkan. Jadi, saya pernah mengalami beberapa kali di mana waktu yang tertera di sini tidak berubah atau baru diperbarui setelah beberapa saat. Tapi Anda bisa saja memeriksa di sini berapa banyak waktu yang tersisa. Jadi, fitur ini akan belajar dari penggunaan dasar perangkat Anda tentang berapa lama baterai bertahan, lalu memberikan perkiraan waktu yang tersisa. Meskipun menurut saya perkiraan waktu yang tertera di sini berasal dari mode normal. Jadi mode hemat daya tidak berubah sama sekali kali ini, padahal seharusnya berubah, dan dalam skenario terburuk saya pernah melihat mode hemat daya ditambahkan, seperti tambahan 2 jam masa pakai baterai. Tapi menurutku baterainya berkapasitas sekitar 7.000 mAh, jadi seharusnya bisa bertahan lebih dari 2 jam. Dan kita sedang membicarakan tentang perangkat yang terisi penuh, jadi
Oke, jadi di sini hanya menampilkan penggunaan baterai saja. Jadi tergantung seberapa banyak baterai yang tersisa, kamu bisa memilih dari mode yang sesuai. Sekarang, kalau kamu hanya punya sekitar 5-7% baterai dan harus bertahan seharian, sebaiknya langsung gunakan mode penghemat baterai maksimal. Selain itu, kalau kamu masih punya sekitar 10-15-20% dan tidak harus bertahan seharian penuh, mode standar seharusnya sudah cukup untukmu. Saya sarankan kamu coba sendiri seberapa cepat baterai habis di setiap mode. Yani perhatikan persentase baterai yang tersisa di sini. Misalnya, sekarang ini tertulis 51. Aktifkan mode ultra atau mode normal, lalu lihat seberapa cepat baterai berkurang dari penggunaan normalmu. Ini akan memberimu gambaran yang cukup baik tentang berapa lama baterai akan bertahan. Tentu saja pilih persentase itu dan catat waktu saat kamu mulai, lalu lihat berapa lama dan seberapa cepat baterai habis. Lakukan ini untuk kedua mode. Ini akan memberimu gambaran tentang opsi mana yang paling cocok untukmu tergantung situasi, karena kamu akan lebih tahu seberapa cepat persentasenya berkurang di setiap mode. Jadi intinya begitu. Dengan begitu semoga ini sangat membantu dan jika iya jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.